Assalamualaikum teman-teman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Hani Muhibat yang kedepannya akan melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok. Nah, membicarakan tentang rokok nih, kemungkinan besar teman-teman semua sudah mengetahui tentang rokok. Semua sudah mengetahui tentang rokok. Karena di dalam kehidupan sehari-hari saja kita sering menemui hal-hal yang berhubungan dengan rokok. Kita sering melihat orang rokok, dari tua hingga muda. Kita sering melihat iklan rokok di jalan, di minimarket saja menjual rokok, bahkan pertandingan olahraga saja disponsori oleh rokok, seperti contohnya badminton. Ya, bagaimana tidak? Karena Indonesia adalah salah satu pengguna rokok terbesar di dunia, seperti data di atas ini. Nah, teman-teman, sebenarnya rokok itu apa sih? Jadi, rokok merupakan olahan dari tembakau berbentuk silinder dan biasanya digunakan dengan cara dihisap asap pembakarannya. Ada rokok, otomatis ada pengguna atau pemakainya. Nah, pengguna rokok ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, perokok aktif, yaitu orang-orang yang terbiasa dan secara nyata merokok. Dan yang kedua adalah perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak secara langsung merokok namun berada di dekat perokok sehingga terpaksa mencium asap rokoknya. Jadi contohnya begini, misalnya teman-teman ini merokok, nah kalian itu masuknya perokok aktif, lalu di dekat kalian ada teman kalian, nah teman kalian itu nggak ngerokok tapi mencium asap rokok kalian, nah otomatis teman kalian itu adalah perokok pasif dan bisa terkena dampak negatif dari rokoknya. Nah, teman-teman, suatu benda kan nggak bisa tuh muncul tiba-tiba kayak misalnya luar. Nggak bisa kan muncul tiba-tiba, pasti ada bahan-bahan yang membuatnya. Misalnya, buku kan dari kertas, lalu meja dari kayu. Rokok pun terbuat dari berbagai macam bahan-bahan. Nah, bahan-bahan rokok ini banyak sekali yang berbahaya. Apa aja sih bahannya? Pertama, karbon monoksida. Gas berbahaya ini harusnya ada di asap kendaraan. Nah, gas ini dapat membuat kita berisiko terkena penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit saluran pernapasan. Lalu yang kedua adalah nikotin. Nikotin ini adalah zat adiktif yang membuat ketagihan. Makanya orang-orang banyak yang kecanduan rokok. Lalu ada tar. Tar ini biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya dan dapat menyebabkan kanker. Lalu ada hidrogen cyanida, yaitu bahan pembuat pembasmi hama. Lalu kelima ada formaldehida. Apa sih formaldehida itu? Nama lain formaldehida itu adalah formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Lalu ada kadmium, bahan yang terdapat pada aki. Lalu ada amonia, bahan aktif yang terdapat dalam pembersih lantai. Nah, berbagai kandungan tersebut berada di dalam satu batang rokok. Nah, teman-teman bayangin aja nih, asap mobil, aspal, racun, hama, formalin, aki, dan pembersih lantai itu bergabung semua ke dalam satu batang rokok. Nah, itu masuk ke dalam tubuh kita. Bisa kita bayangkan kan betapa berbahayanya itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bahan-bahan yang dikandung rokok. Nah, bahan-bahan ini bisa menyebabkan berbagai dampak kesehatan bagi perokok. Apa aja sih? Satu, kerusakan paru-paru. Merokok dapat mengiritasi dan membuat paru-paru radang. Nah, kita bisa lihat nih, paru-paru perokok di kanan dan paru-paru orang yang tidak merokok di kiri. Nah, kita bisa lihat kan bedanya, yang satu rusak, yang satu sehat. Ini kan kotor banget nih, hitam. Kalau misalnya yang ini dia lebih sehat ya kelihatannya, merah-merah gitu. Nah, yang kedua jantung. Jantung ini bisa merokok dapat merusak jantung dan bisa terkena serangan jantung. Lalu yang ketiga yaitu bisa membuat lumpuh sebagian. Jadi kalau misalnya merokok itu bisa membuat kita stroke atau lumpuh sebagian. Nah, merokok juga bisa menyebabkan katarak. Katarak itu kondisi yang mata yang buruk dan bisa menyebabkan kebutaan. Lalu, merokok juga bisa menyebabkan kanker. Adik-adik bisa terkena kanker dari merokok. Lalu, dengan merokok bisa mengganggu reproduksi dari kita. Jadi, gangguan reproduksi kalau misalnya kita sering merokok. Lalu, adik-adik kalau misalnya sering merokok juga bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi, mudahnya di masa depan nanti adik-adik tulangnya jadi rapuh, jadi nggak kuat. Nah, orang-orang perokok juga kulitnya bisa menjadi lebih keriput, lebih cepat keriput. Nah, kita bedakan ya. Jadi, ini ada orang kembar nih. Yang ini perokok dan yang ini nggak ngerokok. Nah, padahal mereka kembar, tapi mereka ini
beda mukanya. Yang perokok ini lebih keriput, sedangkan yang tidak merokok lebih halus mukanya. Nah, setiap tahun WHO mengatakan bahwa sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal akibat rokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Nah, adik-adik nggak mau kan terkena berbagai macam penyakit hanya gara-gara merokok. Oleh karena itu, kita harus menjauhi rokok. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah dampak bagi perokok aktif. Ada juga dampak perokok aktif, pasif. Emangnya yang menghirup asap doang atau namanya perokok pasif bisa terkena, dok? Bisa. Apa saja itu? Jadi, matanya bisa teriritasi, bisa batuk-batuk, terkena jantung koroner. Nah, kalau ibu hamil sering terpapar asap rokok, bisa menyebabkan keguguran. Dan dikarenakan kita nih lagi di masa COVID-19, asapnya itu bisa menyebarkan virus corona. Karenanya, merokok tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Jadi kita harus menghindari rokok. Lalu macam-macam alasan anak muda mencoba rokok. Nah, kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita melakukan suatu hal itu tanpa alasan, pasti ada alasannya. Nah, ini berbagai macam alasan kenapa anak muda itu merokok. Ya, itu coba-coba, ikut-ikutan, agar terlihat gaya, iseng, biar dikatain benci sama teman, biar nggak dikatain benci sama temannya, sebuah lambang kedewasaan, penghilang jenuh. Nah, teman-teman, jangan ngerokok. Dengan ngerokok itu nggak bikin kalian lebih laki atau dewasa, dan nggak bisa bikin kalian lebih keren. Dengan ngerokok saja nggak bisa tuh tiba-tiba kalian jadi keren, enggak. Nah, yang bikin kalian keren itu jago olahraga, jago musik, pinter, berwawasan. Dan kalian mau tahu nggak contoh orang keren? Nah, lihatlah orang ini. Nah, orang ini keren banget. Dia nabung dari uang yang harusnya dia belanjakan untuk rokok, tapi dia tabung, dia berhenti merokok, dan dia bisa membeli motor. Nah, mending menabung kan daripada buang-buang uang buat hal yang berbahaya. Contohlah bapak ini di kehidupan kalian nanti. Nah, bagaimana sih tips berhenti merokok bagi kamu yang sudah merokok? Nah, yang paling pertama sih, kita harus menguatkan niat kita untuk berhenti merokok. Tanpa niat kan kita nggak mungkin melakukan sesuatu. Nah, bisa juga kita berhenti mendadak atau berhenti perlahan-lahan. Juga kita bisa mengurangi penggunaan rokok. Nah, kita juga bisa meminta bantuan teman dan keluarga kita untuk mensupport kita supaya kita berhenti merokok. Nah, kita juga bisa melakukan pengalihan aktivitas. Nah, misalnya kita mau ngerokok nih, tapi kita bisa main game atau olahraga supaya kita tidak merokok. Nah, bisa juga menanamkan dalam pikiran kita bahwa rokok adalah hal yang berbahaya dan mematikan bagi diri. Kan kalau misalnya kita menanamkan dalam otak kita nih, kalau misalnya ada hal berbahaya, kita kan otomatis menjauhinya. Lalu, yang terakhir, kita bisa memperkuat iman kita agar pikiran tidak jatuh ke dalam hal kotor seperti rokok. Atau teman-teman, kalau misalnya teman-teman tetap kesusahan, kalian bisa berkonsultasi ke layanan berhenti merokok. Bagaimana caranya berkonsultasi ke layanan berhenti merokok? Nah, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, nomor ini kalian bisa berkonsultasi dengan pakarnya dan ahli kesehatan lainnya. Jadi kalian bisa berkonsultasi kepada mereka. Nah, teman-teman tenang saja, ini free atau bebas pulsa. Jadi nggak buang-buang pulsa kalian. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Nah, pesan saya, jauhilah rokok dan rawat badan kalian agar di masa depan nanti kalian sehat sampai tua dan terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya yang disebabkan oleh rokok. Terima kasih teman-teman waktunya. Saya Hane Muhibat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.